Assalamualaikum Ibu Mai, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Dina, selamat siang juga. Apa kabar Ibu Mai? Alhamdulillah baik Bu. Bu Dina apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Apa yang ingin Ibu Mai bahas pada percakapan kita hari ini? Begini Bu, ada salah satu murid saya yang tidak fokus ketika saya memberikan tugas pelajaran di kelas. Murid ini seringkali menjadi troublemaker atau menjadi sumber masalah di kelas. Dia ini kalau belum menyelesaikan tugas tapi sudah ngajak teman-temannya yang lain ngobrol, bercerita. Nah, ini mengganggu anak-anak yang lain itu sehingga anak-anak yang lain itu tidak bisa konsen menyelesaikan tugas pada tepat waktunya, Bu. Begitu ya Bu. Jadi salah satu siswa Ibu Mai ini ada yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas. Dan hal ini berimbas pada siswa lain ya Bu? Iya, Bu. Oh, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu ya, Bu Mai. Di akhir percakapan kita nanti apa yang Bu Mai harapkan? Jadi nanti di akhir sesi perbincangan ini saya ingin ada semacam solusi agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas ini nanti bisa fokus menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Oh, oke. Jadi Bu Mai ingin siswanya itu fokus saat diberikan tugas, sehingga siswa yang lain itu tidak terganggu, begitu ya Bu Mai ya? Benar ya begitu? Iya, Bu Dina. Nah di sini dari skala 1 sampai 10 di mana nih posisi Bu Mai dalam pencapaian tujuan dari Bu Mai yang Ibu Mai inginkan? Kalau saat ini saya merasa posisi saya ini berada pada skala 8 dan saya ingin meningkatkannya menjadi nilai yang optimal menjadi pada posisi skala 10, Bu Dina. Oh begitu. Apa nih kekuatan Ibu Mai gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk bisa berkolaborasi dengan anak-anak di kelas ini sehingga mengajak mereka supaya kompak untuk bisa memanajemen diri mereka agar fokus pada pelajaran, Bu. Oke. Nah, sekarang coba Bu Mai ceritakan sih Bu, bagaimana sih detailnya kondisi yang dialami oleh siswa Bu Mai tersebut? Jadi begini Bu, siswa saya ini sebenarnya dia ini termasuk anak yang pandai. Dia ini tergolong kemampuannya di atas rata-rata. Maksudnya dia itu bisa kalau mendengarkan penjelasan saya. Dia juga mendengarkan kalau saya sedang menjelaskan. Namun ketika saya berikan tugas mandiri, dia ini seringkali tidak fokus. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia suka mengganggu teman-temannya, Bu. Teman-temannya diajak cerita. Contohnya, dia hari ini dia cerita dengan teman-temannya. Teman-teman, kemarin saya mancing dapat ikan yang besar loh. Dia sering cerita pengalaman yang dialaminya. Terus teman-temannya ya seneng aja diajak cerita, Bu. Sampai akhirnya teman-teman yang lain ikut ngobrol, saling menyaut. Jadi satu kelas itu ngobrol semua, Bu. Jadi saya mesti mengingatkan seperti, ayo sudah selesai apa belum tugasnya, begitu Bu. Oh jadi menurut Bu Mai nih, siswa tersebut tuh sebenarnya bisa dan mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya. Dia selalu ingin menceritakan apapun pada temannya, begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul seperti itu. Nah ini menurut Ibu Mai, agar anak tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa yang bisa Bu Mai lakukan? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya dan juga menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah, Bu.
Oh, baik, Bu. Itu ide bagus loh, Bu. Jadi Bu Mai ini ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran dan juga menciptakan iklim positif dan budaya positif di kelasnya, Bu, ya? Iya, Bu. Oh, kayak gitu. Menurut Bu Mai, kompetensi sosial seperti apa yang ingin Bu Mai terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas Ibu? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran saya, Bu. Oh, iya, Bu. Ya, bagus sekali itu, Bu. Jadi Bu Mai ini ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional terutama di, kesadaran diri dan juga manajemen diri dalam pembelajaran Ibu ya, Bu, ya? Iya, Bu, betul. Nah, menurut Ibu Mai nih, kira-kira cara apa yang ingin Ibu gunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya mungkin bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial kesadaran diri itu seperti ini, Bu. Saya akan membuat roda emosi. Saya berencana membuat roda emosi yang akan saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan pada saat itu. Wah, ide dari Bu Mai ini bagus sekali nih, Bu. Jadi, Ibu akan membuat roda emosi dan menumbuhkan kesadaran diri siswa tersebut begitu ya, Bu, ya? Betul, Bu. Nah, ini, kemudian menurut Ibu Mai, apa yang Ibu Mai lakukan untuk membuat anak tersebut itu mampu manajemen dirinya dengan baik, Bu? Menurut saya, pada awal kegiatan pembelajaran, saya perlu melaksanakan teknik stop. Jadi, anak mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dia rasakan pada hari itu, sehingga anak itu dapat menceritakan keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya. Setelah dia mendapatkan tanggapan dari temannya dengan menceritakan seluruh pengalamannya, mungkin nanti dia tidak akan terpancing lagi untuk bercerita di saat mengerjakan tugas pelajaran. Saya akan memberikan ruang untuk anak-anak bercerita, Bu. Oh, kayak gitu. Baik, Bu, itu ide bagus. Jadi Bu Mai ini akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk, melaksanakan teknik stop, lalu memberikan kesempatan pada siswa untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya, begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, seperti itu kira-kira. Oh, jadi, tadi Bu Mai berbicara tentang menciptakan iklim positif dan budaya positif di kelas Ibu. Ini menurut Ibu Mai, bagaimana nih Ibu, mau menerapkannya di kelas Ibu? Yang terpikirkan oleh saya itu, di kelas ini sebenarnya sudah ada keyakinan kelas, hanya belum sepenuhnya terlaksana. Jadi saya akan merevisi keyakinan kelas saya dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-teman bercerita di tengah mengerjakan tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas dan itu merupakan bukanlah perilaku yang positif. Saya juga berencana akan melakukan tahapan segitiga restitusi bagi siswa yang bermasalah ini, Bu. Oh, oke. Jadi, menurut Bu Mai ini, akan merevisi nih keyakinan kelas yang sudah ada di kelas Bu Mai, lalu yang Bu Mai buat bersama dengan siswa dan melaksanakan segitiga restitusi, begitu ya, Bu, ya? Ya, Bu, seperti itu rencananya. Nah, sekarang nih, Bu Mai, kalau saya boleh merangkumkan ya, Bu, ya, yang akan Bu Mai lakukan dalam mengatasi masalah anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas tersebut ada 2 nih yang Bu Mai ingin lakukan tadi. Yang pertama tadi, Bu Mai ingin mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, yakni dengan cara roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Lalu
Yang kedua, Bu Mai juga akan menciptakan iklim positif dan budaya positif di kelas dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Begitu ya, Bu ya? Betul, Bu. Oh, di antara kedua hal tersebut mana nih kira-kira yang dapat segera Bu Mai laksanakan? Menurut saya yang segera akan dilaksanakan itu adalah memperbaiki, merevisi keyakinan kelas. Setelah itu segera saya akan melakukan tahapan segitiga restitusi pada anak ini, Bu. Oh, jadi Bu Mai ini akan melakukan hal tersebut sekaligus ya, Bu ya? Iya, boleh dikatakan seperti itu, Bu. Oke, menurut Bu Mai ini siapa nih yang dapat membantu Bu Mai dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Saya akan melibatkan semua murid yang ada di kelas ya, Bu, bisa membantu semua anak-anak yang ada di kelas. Jadi saya akan mengajak anak-anak di kelas itu, melibatkan mereka untuk membuat roda emosi, untuk bercerita, merevisi keyakinan kelas, dan melakukan tahapan segitiga restitusi. Jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah direvisi tadi, Bu. Oh, jadi menurut Ibu Mai ini yang dapat membantu Bu Mai dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut adalah seluruh anggota kelas ya, Bu? Betul, Bu. Nah, menurut Bu Mai, pada titik ini apa yang bisa Bu Mai dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus tadi supaya tetap fokus, saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberi ruang untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita di saat jam pelajaran, di saat mengerjakan tugas. Saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan akan melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Oh, kapan ini kira-kira akan dimulai nih, Bu? Akan Ibu terapkan nih di kelas? Sepertinya segera besok saya akan memulainya, Bu, untuk membuat roda emosi bersama anak-anak, kemudian merevisi keyakinan kelas, juga memanggil anak yang bermasalah ini untuk dilakukan tahapan segitiga restitusi. Oke, baik Bu, bagus sekali nih ide Ibu. Sepertinya sudah ada titik temu nih ya Bu ya. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Bu Mai menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas Ibu juga di penerapan segitiga restitusinya. Jadi apa nih kesimpulan Bu Mai yang kita dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi kesimpulannya, Bu, pertama, saya akan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran di kelas saya, yakni dengan cara membuat roda emosi dan memberikan kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Yang kedua, saya akan menciptakan iklim positif dan budaya positif di kelas dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Itu kesimpulannya, Bu. Oke, baik Bu, itu adalah kesimpulan dari percakapan kita pada hari ini. Terima kasih untuk percakapan kita hari ini ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Dina, terima kasih sudah membantu saya pada proses coaching hari ini, sehingga saya merasa lega telah menyampaikan permasalahan saya dan dibantu Ibu Dina untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Sekali lagi terima kasih Bu Dina. Iya, sama-sama Ibu Mai. Ya, sampai ketemu Ibu Dina. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Dina, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Mai, selamat siang juga. Apa kabar Bu Dina hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Mainya apa kabar hari ini juga? Alhamdulillah saya juga baik Bu Dina. Oke Bu Dina, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Dina bahas? Baik Bu. Pada pertemuan kita kali ini saya ingin membahas nih Bu, masalah murid saya Bu. Jadi begini, di kelas saya itu ada satu anak nih, setiap pagi berangkat sekolah itu, kalau ditinggal sedikit pulang, dia selalu nangis. Jadi anak tersebut itu maunya selalu ditunggu oleh ibunya. Jadi, saya ingin tuh anak ini itu lebih mandiri dan tidak tergantung dengan ibunya terus karena sudah SD nih Bu ya. Nah, tapi, usia anak tersebut itu sudah pada tahap perkembangan mampu untuk mandiri Bu. Nah, di sini mandiri dalam hal bersekolah tanpa diantar oleh ibunya, tanpa ditunggu di dalam kelas kayak gitunya Bu. Kalau sesuai umurnya ini Bu. Oke, jadi masalahnya ada seorang anak yang terus bergantung kepada ibunya ketika diantar ke sekolah, terus ditinggal oleh ibunya menangis, begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar begitu. Dan ibu ingin bagaimana caranya anak ini bisa mandiri dan ketika ditinggal ibunya sendirian di sekolah tidak menangis, begitu ya Bu Dina? Iya, benar Bu Mai. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang singkat membahas ini ya Bu ya. Apa yang ingin Bu Dina capai atau apa yang ingin dihasilkan dari percakapan kita hari ini? Suara Bu Mai agak sedikit kecil Bu. Oh ya, Iya. saya ulangi pertanyaannya Bu Dina. Iya. Apa yang ingin Bu Dina capai atau apa yang ingin dihasilkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya ini, inginnya itu, mendapatkan apa namanya ya Bu ya, pemecahan masalah nih Bu tentang anak tersebut yang sering nangis dalam kelas, agar si anak ini lebih mandiri dan dia ini mau ditinggal oleh ibunya seperti teman-temannya yang lain, kayak gitu Bu Mai. Baiklah, Bu Dina. Bu Dina nanti ingin di akhir percakapan ini mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang menangis tadi bisa mandiri. Begitu ya Bu Dina? Iya benar Bu, kayak gitu. Oke, dalam menghadapi permasalahan ini, dari skala 1 hingga 10, itu di mana posisi Bu Dina sekarang dalam pencapaian tujuan untuk penyelesaian masalah ini? Untuk skala pencapaian saya itu sekarang ini ada di posisi 8 ya Bu, karena, saya itu lagi mencari bagaimana caranya, supaya anak ini bisa mandiri di dalam kelas Bu. Iya, nanti targetnya sampai pada posisi skala berapa Bu Dina? Kalau targetnya sih, maunya, skala 10, tapi kalau, untuk, apa namanya, maksimalnya itu cukup 9 juga tidak apa. Oke, semoga nanti tercapai Bu ya harapan. Amin. Iya Bu. Oke Bu Dina, saya ingin tanya sedikit. Menurut Bu Dina, anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa ya Bu? Baik Bu, menurut saya itu, untuk usia murid tersebut, anak yang, sudah tidak tergantung sama orang tua dalam hal belajar di sekolah. Nah, jadi anak-anak ini mampu datang ke sekolah dan belajar bersama guru dan teman-temannya, tanpa, tanpa harus didampingi atau ditunggu oleh orang tuanya di dalam kelas. Jadi anak ini, tidak nangis lagi kalau orang tuanya pulang, kalau misalnya sudah pulang baru datang orang tuanya menjemput, kayak gitu Bu. Itu, standar saya anak ini bisa mandiri. Oke, jadi menurut Bu Dina, anak yang mandiri itu adalah anak yang tidak bergantung kepada orang lain dalam hal belajar di sekolah.
Anak-anak mampu datang ke sekolah dan belajar bersama guru dan teman-temannya tanpa didampingi atau ditunggui oleh kedua orang tuanya di dalam kelas. Benar ya, Bu? Iya Bu, benar seperti itu. Oke. Selain itu ada indikator atau kriteria lain menurut Ibu Dina dikatakan seorang anak itu mandiri? Menurut saya, anak yang bisa dikatakan mandiri itu Bu, anaknya itu berani di dalam kelas, tanpa pendampingan orang tuanya. Minimal dia tidak menangis lah Bu, kalau ditinggal orang tuanya pulang, kayak gitu. Jadi anak itu tidak, takut dengan orang di sekitarnya di dalam kelas, kayak gitu Bu. Oke, indikator lainnya juga anak yang mandiri ini adalah tidak menangis ketika ditinggal orang tuanya. Iya. Nah, kira-kira apa ya Bu yang membuat anak-anak ini menangis nih ketika ditinggal orang tua? Sepertinya nih Bu ya, sepertinya nih anaknya itu kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya. Ia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya, mungkin karena ini baru kelas 1 nih Bu ya. Mungkin juga takut kepada saya nih selaku guru barunya, kayak gitu Bu. Oh ya, begitu ya. Berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi begitu ya dengan lingkungannya, dengan teman baru, dengan guru yang baru dan belum bisa membaur gitu dengan teman-temannya. Begitu Bu kira-kira. Iya benar Bu, begitu. Bu Mai suaranya Bu? Oh ya. Iya benar Bu. Oke, jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan merasa nyaman, juga bisa akrab dengan teman-temannya, dan juga dengan Ibu sebagai gurunya? Saya itu, akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya Bu, seperti itu di kelas saya. Oh, itu ide yang bagus sekali Ibu. Jadi Ibu berencana akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nah, menurut Ibu, lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu yang seperti apa Bu buat anak-anak seusia ini? Menurut saya nih Bu ya, saya akan men-setting kelas, semenarik mungkin dan memberikan hiasan-hiasan yang menarik. Ada permainan edukasi yang beragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memajang hasil-hasil karya peserta didik di dalam kelas. Jadi mereka itu, seperti bangga bahwa, apa namanya itu, yang, mereka hasilkan itu ada ditempel di dalam kelas. Lalu, mereka juga akan betah di dalam kelas kalau misalnya, melihat kelasnya itu menarik, kayak gitu Bu. Wah, itu idenya sangat menarik sekali ya Bu. Ibu akan menghias kelas sesuai dengan minat anak tersebut, menyediakan permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan memajang hasil karya mereka di papan pajangan. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar. Nah, itu kan yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Apa yang akan Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa akrab dengan temannya lebih cepat dan merasa nyaman dengan Ibu sebagai gurunya? Saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya nih Bu. Baik mengintegrasikan di dalam pembelajaran maupun, membudayakan iklim positif dan budaya positif di kelas saya. Jadi nanti Ibu akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas Benar. dan juga akan menciptakan iklim positif dan budaya positif. Begitu Iya. ya. Iya benar Bu. Lantas, langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional serta menciptakan iklim positif dan budaya positif tersebut? Nah,
Untuk, menciptakan iklim positif dan budaya positif itu, saya akan membuat kayak, stick emoji dan melakukan restitusi, Bu. Nah, jadi saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran KSE dalam pembelajaran saya, serta saya akan melakukan penguatan kompetensi KSE dan yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nantinya, Bu. Baik Bu Dina, jadi Bu Dina akan membuat stick emoji, Ya, benar. penguatan kompetensi sosial dan emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Benar seperti itu Bu ya? Benar, Bu, benar. Nah Bu Dina, kalau boleh saya rangkum ya, jadi langkah-langkah yang akan Ibu Dina lakukan nanti itu adalah Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya semua peserta didik. Ibu juga akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan membuat stick emoji, juga melakukan integrasi pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial emosional. Benar seperti itu, Bu? Iya, Bu, benar sekali, Bu. Nah, di antara beberapa hal tersebut, menurut Ibu mana yang paling mungkin untuk dilakukan segera di kelas, Bu? Saya rasa nih, Bu, ya, yang pertama yang saya lakukan itu saya harus, menciptakan nih, Bu, lingkungan belajar yang menyenangkan dulu. Lalu saya harus menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beragam, dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Serta kalau misalnya memang ada hasil karya siswa, saya akan pajang di papan pajang, hasil kreasi anak. Jadi mereka itu kayak bangga dan, merasa bangga karena karya itu ditempel dalam kelasnya kayak gitu, Bu. Saya sangat setuju sekali Bu, ide ini sangat bagus ya. Jadi langkah pertama yang akan Ibu lakukan adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya peserta didik di papan pajangan. Betul seperti itu Bu? Iya, Bu, benar. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan, Ibu akan menghias kelas Ibu seperti apa? Rencananya saya ingin, menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya, Bu, yang meliputi minat, juga profil belajar setiap siswa yang ada di kelas saya, Bu. Berarti Ibu sudah mengamati kebutuhan belajar peserta didik yang meliputi minat dan profil belajar peserta didik. Jadi kelasnya akan dihias sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Betul begitu, Bu? Iya, Bu, benar. Nah, dalam menghias kelas ini, apakah ada yang bisa membantu Ibu atau siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam menghias kelas ini? Saya itu akan berkoordinasi dengan wali murid saya. Saya juga akan mengajak semua anak-anak kelas. Saya akan melibatkan anak-anak ini untuk menghias kelas, menempelnya sendiri. Jadi anak-anak itu sayang dengan kelasnya. Jadi anak-anak itu tidak merusak hiasan karena mereka sendiri yang membuat, seperti itu, Bu. Betul sekali Bu, jadi dengan melibatkan siswa, mereka punya rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menjaga keindahan kelasnya, ya Bu ya? Iya, benar, Bu Mai. Nah, Bu Dina, dari percakapan kita dari awal hingga saat ini, apa yang Ibu dapatkan gitu dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita ini hari ini nih, Bu, ya,
saya menemukan titik terang nih, solusi untuk permasalahan saya, peserta didik saya yang saya hadapi. Jadi untuk, membuat anak didik saya yang suka nangis karena ditinggal oleh ibunya ini, saya itu terlebih dahulu untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, nyaman bagi dia. Lalu saya itu ingin, mengimplementasikan pembelajaran KSE di dalam pembelajaran kelas saya. Saya juga, ingin melibatkan peserta didik dan orang tua siswa dalam, pembelajaran kalau misalnya memang itu diperlukan, Bu. Nah, sekarang kapan Ibu akan melaksanakan ide yang bagus ini? Insya Allah nih kalau misalnya, saya akan laksanakan besok, eee, sudah bisa saya laksanakan, tapi terlebih dulu saya akan diskusikan dulu kepada orang tua, lalu saya mengumpulkan bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk menghias kelas saya nanti, Bu. Oke, saya sangat senang dan antusias sekali, saya sampai ingin segera melihat hasilnya nanti ya, karena Iya, besok Bu. ya mau segera diterapkan. Iya, Bu. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada hari ini, kesimpulan apa yang Ibu Dina dapatkan? Eee Kesimpulan yang, saya dapatkan dari percakapan kita hari ini ya, Bu, ya, saya itu untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi itu, saya harus yang pertama itu langkah-langkah saya yang harus saya lakukan itu menciptakan kelas, dan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang nyaman untuk anak-anak peserta didik saya. Lalu caranya dengan, menghias kelas, menyediakan permainan yang edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu kalau misalnya memang ada hasil karya siswa, saya akan pajang di papan pajangan. Kemudian saya juga akan mengimplementasikan pembelajaran KSE dengan membuat stick emoji atau melakukan restitusi. Lalu saya akan mengintegrasikan pembelajaran KSE ini dalam pembelajaran di kelas saya, Bu. Oke, baiklah Ibu Dina, saya tunggu bagaimana hasil menghias kelasnya bersama anak-anak di kelasnya. Semoga usaha ini berhasil Bu Dina ya. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu lagi nanti ya di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu Dina ya. Iya, baik Ibu Mai. Oke, cukup untuk percakapan kita hari ini Bu Dina, sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.